Prabowo Subianto kerap disebut dalam peristiwa reformasi 1998. Menteri Pertahanan itu disinyalir terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis pada 1998, tepatnya ketika ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Prabowo disebut-sebut mendalangi penculikan para aktivis lewat tim Mawar, sebuah tim yang menjadi bagian dari Kopassus. Tim Mawar dibentuk oleh Kopassus saat dipimpin Prabowo. Prabowo kala itu memerintahkan Mayor Bambang Kristiono membentuk tim khusus. Tim itu bertugas memantau pergerakan kelompok oposisi yang radikal terhadap Soeharto. Sebanyak 14 aktivis diculik oleh tim Mawar. 9 orang diantaranya dipulangkan. Namun 5 orang sisanya hingga kini tak diketahui rimbanya. Penculikan para aktivis oleh tim Mawar kemudian menjadi salah satu alasan Prabowo diberhentikan dari TNI. Kendati demikian, mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Fahri Hamzah, memiliki sudut pandang lain terhadap Prabowo. Dalam kesaksiannya, Fahri Hamzah mengatakan Prabowo justru beberapa kali menghadiri acara aktivis mahasiswa. Ia pun beberapa kali mendengar Prabowo berpidato di acara tersebut. Bahkan kata Fahri, dalam pidatonya Prabowo juga mengkritik kebijakan ekonomi Soeharto yang memunculkan kesenjangan sosial. Padahal kala itu Soeharto adalah mertuanya. Tahun 90 itu Anda bisa buka di dokumentasi. Tahun 90 bapaknya Pak Prabowo itu, Profesor Sumitro, pendiri dari fakultas tempat saya kuliah, Fakultas Ekonomi UI, membuat pernyataan yang sangat menghebohkan pada waktu itu ya. Dia mengatakan bahwa APBN itu bocor 30%. Itu gempar seluruh Indonesia. Padahal Pak Harto lagi kuat-kuatnya dan lagi berkuasa gitu loh. Itu kan sebenarnya kritik itu kan turun juga kan ke anaknya. Karena anaknya ini kan juga belajar ekonomi kan. Dan itulah yang menyebabkan orang seperti Pak Prabowo itu ada di dalam istana, di dalam kekuasaan, tapi kontaknya dengan gerakan mahasiswa, kelompok kanan, kelompok kiri, NGO dan sebagainya itu tidak pernah berhenti. Dan itu salah satu yang menyebabkan mungkin Pak Prabowo juga seperti dianggap di circle-circle fanatik dari Pak Harto itu dianggap sebagai pengkhianat juga. Kenapa? Karena dia ada kontak dengan mahasiswa, ada kontak, dan kontaknya itu bukan pada saat menjelang Pak Harto jatuh. Itu lagi kolonel aja kita udah dengar pidatonya Prabowo. Waktu dia bintang 1, bintang 2 itu udah intensif kajiannya itu. Bahkan dia membuat lembaga-lembaga studi kan seperti CPDS, IPS dan sebagainya itu. Di situ dia merekrut intelektual seperti Fadlizon ya kan, waktu itu Amir Syamsuddin, Pak Din Samsudin dan sebagainya itu yang direkrut sebagai pemikir di think tank itu untuk sekedar membaca ini apa yang terjadi. Sehingga krisis itu sudah dibaca dan efeknya kepada rezim seperti Pak Harto juga udah dia baca. Cuman kan dia ada kesulitan. Karena di satu sisi kan kadang-kadang meyakinkan itu pasti dihambat oleh barikade dari mereka yang sudah berkuasa lama dan menikmati kekuasaan di sekitar Pak Harto itu, akhirnya melarang dia untuk betul-betul bisa terus terang begitu. Sementara dia juga nggak bisa dong mengatasnamakan aspirasi mahasiswa seutuhnya, karena sedikit banyak di sebagian kalangan mahasiswa juga pasti curiga kan, orang ini menantunya Pak Harto, tentara lagi kan. Nah, ada tentara-tentara lain yang juga mencoba berperan seperti itu, seperti Pak Syarwan Hamid gitu, yang sama saya juga berkomunikasi gitu. Tapi sebenarnya Prabowo lebih dalam. Karena ABRI sebagai ABRI itu kan sendiri gitu ya. Kemudian Golkar itu sendiri, elit-elit pedagang di sekitar Pak Harto sendiri, ya kan? Atau oligark-oligarknya itu kan sendiri gitu. Jadi ya Prabowo itu istilahnya itu kayak
kiri kanan berteman, tapi di dalam bisa nggak solid karena nggak ada kepercayaan. Ini kan bukan dinasti ya, nggak ada kepercayaan penuh dari Pak Harto kepada Pak Prabowo gitu loh. Nah itulah yang sebabkan saya selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah saksi sejarah yang banyak dicurigai gitu. Karena dia bisa dilihat dari berbagai sisi. Dia bisa dilihat ada di dalam pemerintahan, tapi juga berteman dengan kelompok kiri kanan gitu ya kan. Kan bapaknya itu kan orang PSI kan, makanya dulu di zaman Bung Karno itu Pak Cum ini ya Pak Mitro ini adalah teman dari kelompok-kelompok ini gitu loh. Makanya kan kalau kita lihat biografinya Prabowo itu kan dia bisa berteman sama Sohogi dan lain-lain, itu kan karena itu sebenarnya gitu. Nah jadi ruang pergaulan intelektualnya luas gitu. Itu yang menyebabkan juga sampai hari ini dia punya ruang pergaulan yang cukup luas. Tapi dia banyak dicurigai karena berada di banyak sisi gitu loh. Nah menurut saya orang seperti Prabowo inilah yang bisa memahami secara utuh apa yang terjadi sepanjang sejarah kita ini dan bagaimana kita mesti melakukan koreksi yang baik di masa yang akan datang gitu loh. Memang pidato-pidatonya itu mantap gitu. Dia mengkritik dominasi ekonomi oleh konglomerat, ya kan? Dia mengkritik kecenderungan pemerataan yang kurang masif gitu. Itu dilakukan itu pada saat dia masih di situ. Gitu loh. Itu udah jadi Danjen. Waktu Danjen lebih tajam lagi. Karena waktu dari Danjen itu kan dia istilahnya megang pasukan elit ya kan, yang membuat sedikit banyak ABRI secara umum dan khususnya Angkatan Darat itu bintangnya itu sepertinya dia gitu loh. Setelah itu jadi Kostrad gitu ya. Nah koreksi seperti ini kan juga bersamaan dengan shifting pilihan politik Pak Harto. Kan kita juga tahu kan ijo royo-royo kan waktu itu kan. Tahun 90-an setelah berdirinya ICMI, ya kan Pak Harto naik haji, itu kan orang mengatakan bahwa Pak Harto itu kemudian ke kanan gitu loh. Nah ini shifting ini yang diikuti oleh Prabowo yang kemudian muncullah yang disebut dengan gerakan tentara hijau itu. Padahal sebenarnya nggak ada tentara hijau dan Prabowo bukan hijau juga. Orang tradisi pendidikan keluarganya Prabowo kan sebenarnya tradisi priai ya, bukan tradisi santri begitu loh. Tapi karena dia bersama dengan arus itu, maka dia diasosiasikan ke sana gitu. Tentu dari kanan dia mendekat, ada penerimaan, tapi dari kiri kan bisa muncul kecurigaan yang besar. Nah inilah kesulitan orang, ya istilahnya itu orang di tengah sejarah itu gitu loh. Selalu dilihat sebagai figur yang banyak kontroversinya gitu. Enggak juga, karena kalau dia ngomong tuh memang konsepnya kuat gitu, dan dia nggak, istilahnya itu dia nggak menjilat gitu loh. Kan kalau orang udah menjilat di zaman itu, udahlah ini antek aja nih gitu. Dia enggak gitu. Dia ngomong sesuatu yang objektif saja gitu, tapi Pak Harto sebagai realitas yang paling kuat, iya gitu ya. Tapi pandangan tentang bagaimana kita melihat masa depan itu dia bisa menyebutnya secara lebih independen. Dan fakta bahwa dia mengizinkan kebebasan berpikir di kalangan teman-teman. Gitu loh. Bahkan menciptakan ruang diskusi yang tajam begitu di antara mereka. Saya kira itu apapun kita harus akui bahwa kita nggak bisa menyederhanakan Prabowo sebagai antek Orde Baru atau apa gitu, enggak. Dia itu pemikir. Dia itu orang yang pergaulannya luas. Dia tradisi membaca dan berpikirnya luas sehingga kegandrungannya kepada gagasan-gagasan besar juga kuat. Itulah yang menyebabkan orang seperti Prabowo tidak mudah juga terjebak kepada
eh, framing dari orang begitu, karena pada dasarnya dia punya warna sendiri yang cukup kuat untuk dia bawa dalam perjalanan gitu. Mereka juga kontra kepada Pak Habibie, sadis banget itu nyerang Pak Habibie-nya. Sampai saya membuat tulisan pembelaan kepada Pak Habibie, yang akhirnya tulisan pembelaan saya kepada Pak Habibie itu menyebabkan saya dituduh Orde Baru. Padahal fakta dan sejarah hari ini membuktikan Pak Habibie tidak seperti yang dipikirkan oleh mahasiswa 25 tahun yang lalu. Pak Habibie seperti yang saya pikirkan, dan itu yang benar. Pak Habibie kalau nggak ada, itu yang saya bilang ya, harusnya kalau Nobel Prize komite itu jujur, salah satu orang yang harus diberikan hadiah Nobel perdamaian itu namanya Baharudin Yusuf Habibie. Karena transformasi Indonesia dari negara otoriter kepada negara demokrasi, dia lakoni dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setahun 7 bulan menyelenggarakan pemilu yang diakui dunia, ditonton oleh dunia, dan dikatakan ini adalah pemilu yang paling jujur setelah pemilu tahun 55. Yang berikutnya yang lebih pragmatis adalah dia menyelamatkan ekonomi. Kan sampai waktu itu kan, saya tahu betul dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi kan banyak yang sinis kepada beliau kan, wah ini nggak mungkin begini-begini. Sampai saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi kan ketemu sama beliau, Pak, orang meragukan Bapak bisa ngatasi ekonomi. Dia bilang gitu, ini kan sulit Pak, begini-begini ada krisis global gini. Dia bilang gini sama saya udah baca tuh textbook dosen-dosen kamu, dia bilang matematikanya sederhana katanya. Sambil ketawa itu, dia ngomong begitu. Jadi saya pikir ini orang memang jenius gitu, makanya saya mendukung Pak Habibie. Nggak ada itu teman-teman mahasiswa sinis tuh nggak mau dukung Pak Habibie. Tapi pikiran saya mengatakan nggak bisa. Ini orang-orang baik, ini orang yang akan menyelamatkan negara kita. Kenapa kita mesti menyerang dia gitu loh? Nah itu sikap saya yang, ya saya bersyukur sikap itu nggak salah gitu loh. Ya itu karena dia banyak kontaknya, gitu. Karena dia banyak kontaknya, dia banyak aksesnya. Musuh dia ya menggunakan kejadian-kejadian itu untuk menyerang dia gitu. Meskipun kesulitan itu untuk mencari fakta yang sebenarnya, itulah yang saya lihat kan. Orang yang sudah berkhianat sudah kembali, musuh-musuhnya sudah mendukung dia. Orang yang berbohong tentang dia sudah kembali kepada dia. Orang-orang yang mencoba menjatuhkan dia sekarang sudah mendukung dia. Sehingga saya punya pandangan gitu, seperti orang melihat Anwar Ibrahim itu. Kebetulan saya juga cukup dekat sama Pak Anwar Ibrahim. Itu tahun 98 dia sudah menjadi deputi Perdana Menteri, deputinya Pak Mahathir. Kebetulan saya sama Pak Amin Rais itu datang ke kantornya Pak Anwar pada saat Pak Mahathir lagi marah itu. Karena ada gerakan di basis mahasiswa dan massa di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, anti Mahathir, meminta reformasi seperti di Indonesia. Nah, dianggap ini dalangnya Pak Anwar gitu loh. Sehingga waktu kami mau masuk Kuala Lumpur, kami dilarang gitu. Pak Anwar meyakinkan Pak Mahathir, kita masukkan tahun 98 tuh. Setelah Pak Harto jatuh gitu. Nah, begitu kita habis itu Pak Anwar, nggak lama setelah itu Pak Anwar dipecat. Kemudian dia dituduh korupsi dan dia kemudian dipenjara gitu. Hampir 24 tahun juga itu pergolakan politik untuk menolak orang yang bernama Anwar Ibrahim itu di Malaysia. Tuduhannya macam-macam. Tuduh sodomi lah, tuduh korupsi, tuduh macam-macam lah. Tapi akhirnya sejarah Malaysia mengatakan orang-orang nggak capek nih salah sangka sama orang itu. Akhirnya sekarang beliau jadi Perdana Menteri. Dan sekarang bisa dibilang salah satu Perdana Menteri yang akan menyelamatkan situasi Malaysia sekarang. Jadi saya melihat manusia sejarah seperti Pak Prabowo itu memang sudah waktunya juga suatu saat kita ini bilang, sudahlah capek lah kita ya kan berbohong tentang Pak Prabowo. Dia masih ada, dia bikin partai, dia membangun institusi demokrasi, ya kan, dia membuktikan dia mampu memimpin.
tidak saja institusi partainya dengan mengkader ribuan orang di seluruh Indonesia menjadi anggota DPRD, menjadi bupati, wali kota, menjadi gubernur, dan itu sudah kelihatan hasilnya semua. Lalu kemudian dia ikut dengan pemerintahan Pak Jokowi memimpin kementerian yang paling strategis, yang pegang senjata kira-kira begitu. Dan tidak ada masalah. Apa kita masih mau curiga lagi sama orang ini gitu? Adapun hingga kini, keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis 98 masih terus menjadi buah bibir. 2 kali pemilu, Prabowo berkontestasi di Pilpres, 2 kali pula keterlibatannya dalam penculikan para aktivis 98 kembali diungkit. Dan hingga kini pula, keluarga korban penculikan aktivis 98 masih terus berjuang menuntut keadilan tanpa tahu di mana sanak keluarga mereka yang hilang.